Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, beberapa waktu yang lalu DPR mendorong pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah tenaga honorer di PNS kita ini memang ruwet. Dari dulu masalah ini selalu ada terus. Banyak yang kepingin bekerja sebagai pegawai negeri, dan kemungkinan lembaga-lembaga itu juga membutuhkan, tetapi belum ada anggaran untuk bisa mengangkat pegawai, jadi ya nekat saja mengangkat tenaga honorer. Ya. Dulu umumnya dijanjikan kalau kamu mau jadi honorer, nanti kalau ada pengangkatan pegawai negeri kamu akan diprioritaskan. Yeah. Dan ternyata juga ada tenaga honorer yang sudah puluhan tahun tidak diangkat-angkat. Betul. Ya. Dan rupanya mereka-mereka itu yang kepanasan dan kemarin melakukan demo ya. Yeah. Demo di DPR menuntut agar supaya mereka diangkat jadi pegawai negeri. Terus sebenarnya permintaan dari DPR ini bagaimana Om Bob? Ya, permintaan boleh saja. Tetapi kita perlu ingat bahwa rekrutmen zaman dulu yang memakai tenaga honorer itu masih penuh dengan nepotisme. Dari temennya titip ya, dari saudaranya titip ya, sehingga karena belum bisa diangkat ya udah jadi honorer dulu. Besok kalau sudah ada kesempatan maunya diprioritaskan yang honorer. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Sekarang boleh dikatakan sudah mewabah untuk merekrut tenaga-tenaga pegawai negeri sipil ini terkenal dengan istilah lelang jabatan. Yeah. Di mana betul-betul posisi yang diperlukan harus diisi dengan orang-orang yang kompetennya benar. Yeah. Baik dari kalangan pegawai negeri maupun dari luar. Dan sekarang juga kan sepertinya pemerintah sudah melakukan moratorium tidak bisa mengangkat pegawai negeri ya. Yeah. Memang pegawai negeri di Indonesia itu sudah kelewat banyak, sehingga urusan yang bisa diselesaikan satu orang dikerjakan 3 orang 4 orang. Wah, itu kan jadi pemborosan ya. Betul. Tidak efisien. Nah, jadi kalau DPR itu menghimbau meminta pemerintah mengangkat tenaga honorer untuk menjadi pegawai negeri sipil, dalam konteks DPR adalah supaya tidak terjadi demo-demo lagi. Betul. Ya. Demo-demo lagi kan mereka pusing ini gimana toh. Nah, setelah itu kalau bisa minta pemerintah nerima kan urusan demo selesai. Tapi apakah permintaan ini perlu disetujui Om Bob? Ya tidak. Kalau sampai pemerintah bisa menyetujui ini, kan seolah-olah pemerintahan kita itu ada 2 komando kan. Jadi satu kapal ada 2 nakoda, satu pemerintah, satu DPR. Pemerintah kalau mau melakukan sesuatu, DPR tidak setuju, harusnya begini. Demo ke DPR, DPR meminta pemerintah untuk begitu. Nah ini kan satu kapal kan nggak bisa kalau ada 2 nakoda. Jadi mestinya ya masalah seperti ini ya DPR ya harusnya diem saja dah. Ya ini urusannya eksekutif. Ya silahkan demonya ke eksekutif. Bukan demo ke DPR ya. Demo ke DPR itu adalah kalau memang ada situasi-situasi yang tidak benar yang dilakukan oleh pemerintah ya. Misalnya korupsinya banyak. Lah itu kan omong ke DPR nih gimana pengawasannya ya, kok korupsi ada di mana-mana. Perlu dibikinkan undang-undang. Lah kan seperti itu. Ya bukan seperti ini malah sepertinya mencampuri urusan eksekutif. Jadi memang repot kalau satu kapal itu ada 2 nakoda. Enaknya seperti apa menurut Om Bob? Ya enaknya ya tidak bisa, ya tegas saja tidak bisa, ya. Untuk mendapat posisi sebagai pegawai negeri memang harus berkompeten dan melalui lelang jabatan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit
tapi nyelekit. Bersama